Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau bimbing kami Tuhan, Engkau buka pintu hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, tertulis dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga-A. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Demikian firman Tuhan dengan tema kita hari ini, yaitu menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus agar rukun. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, yang dimana pada saat itu ia masih berada dalam penjara karena ia sedang berhadapan dengan lawan-lawan yang ingin menjatuhkannya, dan pada saat itu ia sedang melakukan pemberitaan Injil dan lawannya yang akan menghambat Injil Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus memiliki hubungan yang sangat erat dengan jemaat di Filipi. Maka dari itu, Paulus mengajarkan, menyuruh jemaat di Filipi agar memberikan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Surat Filipi ini memiliki 4 pasal, namun ada 16 kata sukacita di dalamnya. Maka dari itu Rasul Paulus menyuruh, sempurnakanlah sukacitaku ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu tujuan, satu perasaan di dalam Kristus. Agar kita dapat menyempurnakan sukacita yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan suratnya dalam Filipi 2 ini, menyuruh kita, mengajak kita, mengajarkan kita agar kita bisa meniru dan meneladani sifat Kristus, yang dimana pada kisah cerita Yesus Kristus, ia membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Padahal Yesus adalah pempunya segalanya. Yesus maha kuasa, maha besar. Yesus adalah Raja. Mengapa ia mau membasuh kaki murid-muridnya? Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya Yesus mau memberikan contoh rendah hati kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya tidak meninggi hati sekalipun mereka sudah terpilih menjadi murid-murid Yesus, agar mereka tetap rendah hati seperti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini juga mengatakan bahwa bagaimana jika kita berada dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan egoisme, yang penuh dengan mementingkan diri sendiri, yang penuh dengan tidak mementingkan orang lain. Bagaimana jika kita berada dalam situasi itu ataupun dalam lingkungan itu? Apakah kita nyaman? Apakah kita aman di dalam situasi seperti itu? Coba kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 K yang membuat kita sulit untuk bersatu. Yang pertama, kesombongan, yang dimana kita tidak mau mementingkan orang lain, tidak mau peduli dengan orang lain.
Yang kedua, kebencian. Aku tidak suka melihat dia. Aku tidak mau berteman dengan dia. Yang ketiga, ketidakada kasih. Saudara-saudari, ketidakada kasih yang artinya tidak ada perbuatan baik, tidak ada saling kerjasama, tidak ada saling membantu satu sama lain, tidak ada saling berbuat baik dengan orang lain. Padahal di ayat ini kita diajarkan bagaimana kita harus berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama kita. Kita seperti Yesus merelakan dirinya di kayu salib demi dosa-dosa kita. Bagaimana kita, apakah kita tidak bisa merelakan diri kita untuk berbuat baik, berbuat kasih kepada orang lain? Saudara-saudari, sesungguhnya jika kita memiliki 3K dalam diri kita, dalam pikiran kita, yang tadinya kebencian, kesombongan, dan ketidakada kasih, berarti kita masih sulit untuk bersatu. Berarti kita masih sulit untuk satu pikiran, untuk bersatu hati dan bersatu tujuan. Berarti kita masih mementingkan diri kita sendiri. Coba kita buka dari Alkitab kita, Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yang tertulis, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama demi kebaikan yang membangun. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Filipi 2 ini, Filipi 2 ayat 1 sampai 10 ini juga mengatakan kita tidak boleh menaruh pikiran di dalam pujian yang sia-sia. Ada sebuah cerita Yesus yang dimana Yesus dapat mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang buta, memberikan makan 5 roti dan 2 ikan, namun bisa memberikan makan banyak beribu-ribu orang. Setelah Yesus melakukan keajaiban ataupun mujizat itu, apakah Yesus merasa ingin dihormati? Apakah Yesus ingin dipuji? Sama sekali tidak, saudara-saudari. Tetapi Yesus tetap merendahkan dirinya dalam situasi, dalam kegiatan apapun yang telah ia lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memuji diri sendiri berarti kita hanya ingin populasi saja, ingin terkenal saja. Karena aku adalah ketua Pemromaru, makanya Pemromarunya berjalan dengan lancar. Karena aku ketua Natal, makanya acara ibadah Natal itu berjalan dengan lancar. Apakah kita memiliki pemikiran yang seperti itu? Jika kita memiliki pemikiran yang hanya ingin dipuji, yang hanya ingin terkenal saja, berarti kita masih belum bisa untuk bersatu dengan orang lain. Berarti kita masih sulit untuk satu hati dan satu tujuan dan satu perasaan dengan teman di sekeliling kita. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti tema kita saat ini, menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus. Menaruh yang dikatakan si Paulus di sini bukan berarti kita menaruh pikiran kepada Paulus, namun kita harus menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus saja. Seperti rendah hati agar persekutuan tetap terjaga, seperti Yesus merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan tidak meminta rasa hormat.
Rendah hati bukan berarti kita merasa bahwa diri kita tidak berharga, tetapi berarti jika kita mengakui kebesaran Kristus dan memberikan penghormatan kepadanya, dengan rendah hati kita akan lebih mampu untuk melihat kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Di ayat ini juga mengajarkan kita harus memberikan nasihat yang membangun, yang mendukung. Kamu dapat nilai D karena kamu tuh malas banget. Itu cocok kamu dapatkan. Atau kamu nih apa nilai D ya? Tidak apa-apa, nanti semester depan kamu tidak boleh lagi berleha-leha, kamu tidak boleh lagi malas ya, biar kamu mendapatkan nilai yang terbaik. Coba kita bayangkan, lebih baik kita memberikan nasihat yang membangun atau nasihat yang menjatuhkan. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi lemari yang dimana lemari yang sangat besar yang akan dipindahkan ke rumah yang satu. Namun mungkin jika lemari yang kecil satu orang mungkin dapat mengangkatnya. Bagaimana jika lemari yang besar? Apakah mampu satu orang mengangkatnya? Nah, disinilah diperlukan kesepakatan dalam sehati sepikir dan satu tujuan. Jika kita mengangkat lemari bersama-sama dengan saudara maupun dengan teman kita, maka lemari yang tadinya terasa berat akan menjadi ringan dan akan gampang untuk dipindahkan ke rumah yang satu. Begitu juga dengan kita, jika ada sebuah permasalahan ataupun sebuah situasi yang sulit di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan kita, kalau kita bersama-sama menyelesaikannya dan mencari jalan keluarnya dari permasalahan itu, maka kita akan tetap hidup rukun, hidup damai dalam kasih Kristus. Karena rukun juga mencerminkan kerjasama, saling membantu, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Karena hidup rukun mencerminkan lingkungan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian marilah kita mengambil contoh kasih Kristus, hidup damai dengan rendah hati dan berusaha memuliakannya dalam segala hal, juga nyatakan diri kita kepada orang lain dengan kerendahan hati bahwa semua orang adalah berharga bagi kita. Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh kasih, penuh kerendahan hati, dan penuh kehendaknya untuk melakukan kehendak Bapa. Memiliki kerelaan untuk berkorban di mana Yesus rela mengorbankan dirinya demi dosa kita. Bahkan ia mengorbankan nyawanya. Dan kita harus merelakan diri kita untuk berkorban kepada sesama demi hidup yang rukun. Karena jika kita tidak dapat mencapai kerukunan itu, berarti kita masih memikirkan diri kita sendiri. Nah, dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 10 ini, Paulus mengatakan kita harus memiliki satu pikiran, satu perasaan, yang berarti kita harus mengedepankan kepentingan orang lain dan bukan mengutamakan keegoisan kita yang dapat merusak persekutuan